衰老病痛，人生免不了有缘无故难，爱不只是言语，更是行动，就用我们的手表达出来，因为手是心的语言，也是心的眼神，因为手是爱的表白，也是爱的桥梁。病痛的时候，谁的手一直握？寒冷的时候，谁的手温暖我？悲伤的时候。 Oke, jadi saya mulai dengan yang sudah tertulis ya.已经写好的有几个问题。一个就是发问的人，他的朋友，已经学过大概有10几年，很久了，几乎没有用。现在他有不舒服，然后就跟这个发问的人他说：“哎，我现在有不舒服，不知道很久了没有用，是不是？”他说：“你自己不是学过可以帮自己，但是没有信心，已经很久没有用过。” 这个是不是还有效？好。Jadi pertanyaan pertama, ada teman yang sudah pernah belajar, pernah buka cakra, tapi udah 10 tahun atau lebih gitu ya. Lama nggak pernah dipakai. Sekarang badan kurang sehat, jadi kita usulkan, kamu udah pernah buka cakra, pernah belajar, kenapa nggak terapi sendiri? Tidak pede, ini masih bisa efektif apa enggak? Gitu ya, masih berlaku apa enggak? 是不是还有效，老师？10多年。自己认真做啊，如果感觉没有效，就重新回来上课啊。对呀。Jawabnya satu kalimat, lakukan dulu. Kalau ada hasil, teruskan. Kalau enggak, minta orang bantu terapi. Atau yang bersangkutan datang belajar ulang. Kita kan boleh, kayak yang pakai seragam itu kan, selama 5 hari berarti mereka udah pernah belajar dengar ulang. 其实你们学了长生学，长生学就等于你们的财富一样啊，你不要把它丢掉。 Kita sudah belajar ilmu ini, metode ini, sudah buka cakra, sudah dengar penjelasan, bahkan latihan saling terapi. Itu adalah saifu, itu kekayaan, itu adalah aset. Jadi mesti bisa digunakan. Kalau enggak ada kekayaan, kita nggak tahu kita ada kekayaan, nyari sana sini, padahal ada. Jadi kita pakai dulu apa yang kita punya. Lebih bagus jaga dulu kesehatan, jangan udah sakit cari sana cari sini. Bukan lebih bagus kita hindar, kita cegah. Daripada pertanyaannya bagaimana ngobatin, gitu kan? 生病除了痛苦以外，看病都要花钱的嘛。 Jadi kalau sakit, seperti juga urusan-urusan lain, perlu biaya. Dan sakit itu, obat itu kadang-kala biayanya tidak terbatas. Nggak bisa bilang saya budget segini lalu pasti baik, belum tentu. 很多小病小痛，你都可以帮到自己，帮到家人嘛。如果遇到紧急情况啊，有时候也会救到自己的命啊。 Dalam kondisi sakitnya akut, belum sempat ke dokter, belum sempat ke pengobatan, pertolongan pertama ya sepasang tangan kita itu. Sudah buka cakra, sudah pernah latihan, pakai dulu gitu ya. Semoga bisa sembuh, bisa baik. 好的。 Terus tadi punggung tangan ya pertanyaannya. 然后老师自己调整，
如果有的部位比较不方便，我们是不是可以反过来用这个手背？是可以，但是会比较没感觉啦，啊，没有感觉到反应，比较没感觉了。Jadi pertanyaannya, kita terapi pakai ujung jari atau pakai telapak tangan? Yang normal umumnya begitu. Tempat tertentu di belakang susah kita balik begini, boleh nggak pakai punggung tangan? Prinsipnya boleh, tetapi kurang peka. Kita mungkin kurang merasa nih panas apa enggak atau apa, karena beda. Ya, jadi prinsipnya energi boleh, tapi hanya kita sendiri yang terlatih apa enggak untuk merasakan. Jadi itu ya, 2 pertanyaan. 然后接下来另一个人是有3个问题，如何帮一个人调整？那个人是没有病，他没有感觉有病，但是他经过查体、全身检查之后，那个报告是不理想，可能有的过高。是不是胆固醇或者那个血脂过高，他没有感觉有病，我们是不是可以帮他？如何帮他？或者我们是不是可以帮他扫描？有很多人，只要不危及生命，他都认为自己没病了。Jadi ini penanya kedua, ada 3 butir tanyanya. Yang pertama, bagaimana cara terapi orang yang merasa sehat? Tapi orang tersebut hasil check up-nya tidak ideal. Jadi ada angka-angka yang melewati batas normal, apakah kolesterol, apakah lipid, ya, lemak darah dan lainnya. Tapi orang itu merasa gue nggak sakit. Lalu saya bilang, kebanyakan orang ada sakit pun nggak rasa, sampai benar-benar nggak bisa bangun, nggak bisa jalan, sampai fungsinya, aktivitasnya terganggu, baru sadar. 那有时候危及生命啊，很多都来不及了。Tapi kalau seringkali kita karena sibuk, aktivitas, karena cari uang lebih penting, pada waktu kesehatan kita benar-benar mengganggu, nggak bisa lagi cari uang, baru kita sadar, seringkali penyakit yang sudah di tahapan itu nggak mudah sembuh. 那像他胆固醇比较高，最主要调整他的肝脏、3号，还有肠子啊，然后自己对。肠子啊，然后饮食方面他自己要避开那些高胆固醇的东西嘛。Jadi kalau misalnya kolesterolnya nyata-nyata sudah ketinggian, jangan tunggu benar-benar sakit, terganggu atau apa pembuluh darahnya sudah sesak. Terapi untuk kolesterol tinggi, tadi Lause bilang organ pencernaan, liver, usus. Usus di mana? Ya kira-kira usus besar, usus penyerapan itu di bawah perut, sedikit di bawah perut. Liver, rongga perut, sisi kanan, di tengah ke kanan sedikit. 不用。3号穴道啦，肝脏啦，肠子啦。Cakra 3. Cakra 3 di belakang pusar, itu untuk pencernaan. Organ pencernaan, usus, untuk serap, untuk buang. Lebihnya lemak biar dibuang, lalu liver. 身体几乎所有的营养啊、养分啊，都是在肝脏合成。Jadi liver kita itu satu pabrik kimia yang sangat kompleks. Zat-zat makanan itu diurai dan disusun kembali, itu di liver. Jadi dia punya jadwal kerjanya, dia punya proses aktivitasnya luar biasa, kompleks. Dan sangat capek ini. Kita jadi terapi liver, usus, dan cakra 3 kalau kolesterol tinggi. 第2条，如何帮调整一个全身发痒的人？发痒在哪里？在腹部，在手臂，在这个腿。但是那个人也不是很清楚，他是不是过敏？对什么东西过敏，他不是很清楚，常常会发痒，腹部、手臂、腿。像这个毛病呢，就跟湿疹一样啊，或是异位性皮肤炎，对。
Butir yang kedua, pertanyaan bagaimana terapi orang yang gatal-gatal di seluruh tubuh, terutama bagian perut, tangan, dan kaki. Tapi tidak jelas apakah orang itu alergi, kalau alergi terhadap apa alerginya, orang tersebut juga kurang jelas. Lalu sebenarnya cara terapi kita seperti prosedur terapi untuk eksim. 因为我们身体跟解毒排毒的地方最主要就是肝脏嘛还有我们的肠子就是还有大小便Jadi bahwa organ di tubuh kita yang punya fungsi utama mengurai makanan, menetralisir racun, mengurai makanan, menetralisir racun, dan detox itu adalah organ liver, itu organ yang paling penting. 皮肤也是一个排毒的重要器官。 Dan juga harus punya fungsi detox, fungsi pembuangan yang lancar. Kita punya kulit, itu adalah salah satu jalur atau pintu buang racun. 那我们食物到胃消化要送到肠子被吸收吗？ Makanan yang masuk dari jalur makan, mulut, kerongkongan, esofagus, lalu sampai lambung, nanti penyerapannya di usus halus kita. 我们的肝脏分泌肝汁存在胆，这些肝汁要流到12指肠，开始分解食物。 Pencernaan prosesnya rumit, yaitu kita punya liver akan produksi demikian banyak enzim pencernaan disimpan di dalam kita punya empedu. Empedu melalui dia punya saluran biliary duct itu ke usus 12 jari. Di situ berbagai enzim itu disusun, diracik. 如果肝脏它缺乏某一类的酵素，它就不能够把食物当中某一类的毒素分解掉。 Bila liver kita, pabrik kimia yang kompleks ini, dia produksi satu atau beberapa macam enzim tidak cukup jumlahnya atau gagal produksi enzim tertentu, maka makanan yang membutuhkan enzim itu tidak bisa diurai makanan tersebut. 那些毒物随着营养被肠子吸收进到血液。 Jadi makanan kalau diurai itu mesti dipilah lagi, yang berguna diserap, yang tidak berguna harus dibuang. Tapi karena makanan kekurangan enzim tertentu tidak bisa diurai, maka yang baik dan yang buruk termasuk yang toksik juga semuanya diserap oleh usus kita. Usus kita nggak terlalu pinter, apa aja diserap begitu, ikut masuk. 有些肾脏没有办法排掉也会这些毒素也会随着血液到全身每一个地方。 Demikian zat makanan karena kekurangan enzim tertentu ada molekul yang tidak bisa diurai, maka dia akan diserap oleh usus. Jadi yang bagus diserap gizinya, yang tidak bisa diurai mungkin bersifat toksik juga diserap. Sebagian harus disaring oleh ginjal kita. Ginjal untuk buang, ternyata molekul tertentu nggak bisa karena kurang diurai, tidak bisa juga dipisahkan, dipilah oleh ginjal kita. Maka dia kembali lagi masuk, mengikuti sirkulasi darah kita, begitulah toksik akan berputar di seluruh tubuh kita. 所以，当它要从我们毛细孔随着汗排出的时候，它就会跟毛细孔、皮肤这些周边的组织起过敏的反应。 Kemudian toksik yang udah terlanjur sirkulasi di dalam darah karena kembali ke kembali ke dalam sirkulasi kita. Salah satu pos buang racun itu adalah di pori-pori kita. Kita punya kelenjar keringat, kulit itu kan juga salah satu pos untuk detox. Maka dia akan dibuang di tempat yang terdekat, yaitu di kulit-kulit mana yang banyak pori-porinya. Tetapi sebelum dia dibuang, dia akan ketemu dengan kita punya jaringan yang ada di sekitar kulit ini. Itu seringkali timbul reaksi yang kita bilang itu alergi. 所以会痒会红会起疹子会不舒服。我们习惯性就用手去抓，越抓过敏就越严重。 Jadi reaksi alergi karena zat toksik yang mau dibuang belum keluar, tapi nempel dengan jaringan yang ada di bawah kulit di dekat kelenjar keringat itu misalnya timbul bintik-bintik
timbul seperti bercak merah atau rasa gatal atau rasa tidak nyaman, itu adalah gejala-gejala alergi karena kita punya penguraian makanan tidak bagus. Tetapi sudah ada reaksi alergi, biasanya apa yang tidak enak kita reaktif, kita garuk sampai enak, terjadilah luka. Luka mengundang infeksi, begitu. 所以这些你光治疗皮肤的表面啊，是治标不治本啊。 Jadi apabila satu reaksi alergi karena proses pencernaan yang kurang bagus, enzimnya nggak cukup, kita hanya terapi di ujungnya saja, tempat gatal, tempat luka. Itu adalah kita terapi di permukaan, tidak terapi ke akarnya, sumbernya penyakit. Sumbernya bukan di sini, bukan di tempatnya gatal atau luka. 所以你调它的肝脏，穴道是7号、5号、3号穴道。 Maka harus terapi ke pusatnya masalah, yaitu pabriknya enzim liver kita. Terapi liver, cakra yang berkaitan 7, 5 itu kan untuk kulit dan seterusnya untuk proses pembuangan, keluar racun, keluar keringat, dan 3 itu untuk pencernaan. 7, 5, dan 3 organnya itu liver yang produksi enzim. 然后严重溃烂的地方去调整，如果是全身性次要的地方，就用顺的。顺这个动作晚上会教你们。Nah, jadi terapi atau pengobatan paling bagus ke pusatnya, akarnya penyakit, gitu kan? Supaya akarnya itu bisa beres, berkurang, gejala pun akan berkurang. Baru kemudian ke tempat-tempat yang terganggu. Tempat-tempat terganggu, tangan, kaki. Yang berat kita tempelkan, terapi di situ, kasih waktu yang cukup. Tapi kalau satu badan, sepanjang lengan, sepanjang kaki, mau berapa jam? Maka kita pakai satu teknik yang kita bilang sun. Gerakan untuk melancarkan energi, meratakan energi. Kayaknya belum diajarkan, nanti malam jangan absen. Lausa baru akan ajar malam ini. 这个道理就好像有些人吃到某一类的食物，口腔啊、喉咙啊、嘴唇啊，马上会过敏。 Jadi reaksi alergi seperti ini kalau kita pahami, maka tidak heran ada orang yang kena makanan tertentu, belum ditelan sudah gatal, bibirnya merah, lalu bengkak ataupun gatal, padahal belum ditelan. Kenapa bisa begitu? Prinsipnya sama. 他吃就会，我们吃就不会。 Jadi kalau dibilang itu racun belum tentu juga, karena satu meja yang makan ada banyak orang, tapi orang di sebelah kita ini begitu kepegang makanan itu, waduh dia udah langsung gatal, langsung sangat tidak nyaman ataupun bengkak merah atau mata juga bisa merah. 消化系统从口腔就开始了。 Jadi proses pencernaan kita tidak tunggu sampai di lambung. Waktu di mulut kita kunyah sudah mulai proses di situ. 我们口水有很多的消化酶，某一类分泌不完整，它不能够马上把食物的那些毒素分解，我们在口腔就马上出现过敏了。 Jadi pintu pertama pencernaan kita masuknya kan dari mulut. Kita punya kelenjar air liur, sebetulnya juga ada produksi enzim-enzim tertentu untuk bikin penguraian terhadap makanan di tahapan di mulut kita. Enzimnya kurang, maka makanan tersebut nggak bisa diurai. Jadi yang kita nggak tahan punya, dia akan muncul dalam bentuk alergi. 所以像那一类的人，你就要调整他的腮巴、下巴，穴道是第7、第5穴道。 Jadi kalau ada teman atau keluarga yang satu meja duduk, yang lain nggak ada apa-apa, tapi satu orang ini kemakan makanan tersebut, dia langsung bereaksi di mulut, di bibir, atau di mata, di wajahnya itu bengkak gatel. Terapi di mana? Lause bilang kedua pipi yang dalamnya ada salivary gland, ada kelenjar air liur. Lalu cakra 7, cakra 7 karena dia lagi pas akut pada waktu itu kan langsung kena alerginya 7 dan 5. 所以如果遇到这些皮肤病啊，
它不是长癣或是接触才造成的，都像刚刚那一种方法调整。Lalu keluhan-keluhan penyakit kulit alergi. Kalau penyakit kulit ini ternyata bandel, dikasih obat susah baik, kalau baik sebentar nanti nggak lama balik lagi, tidak akan tuntas. Artinya yang di kulit ini adalah di permukaan. Sumbernya, akarnya penyakit bukanlah di kulit itu. Kita mesti terapi sama seperti yang penguraian makanan, enzimnya gagal, nggak cukup, yaitu pusatnya di liver. 如果像长癣的啦，就患部第7、第5穴道。Kalau eksim yang biasa, tentu di tempat yang ada keluhan, berarti di satu titik, nggak kemana-mana. Lalu cakra 7, cakra 5 sama tempat keluhan yang ada di kulit. 以后如果还有课程，你可以安排时间再回来听课。 Oleh sebab itu, kita punya program apakah 5 hari atau 6 malam ini juga bukan bisa keseluruhan Lause bagi pengalaman beliau. Kasus-kasus yang beliau sudah tahu. Waktunya nggak bisa cukup. 5天要把你们变成一个小医生啊，已经够快了。再加上就换的翻译啊，你们学到一半而已。 Jadi begini, Lause kan harap kita semua yang belum pernah belajar sama sekali, melalui program 5 malam ataupun 6 malam ini, bisa nanti waktu selesainya kita bisa jadi seperti dokter-dokter kecil, melakukan penanganan first aid, pertolongan pertama, terapi sendiri atau terapi kepada keluarga atau siapa. 5 atau 6 malam ini sudah bilang juga sudah sangat intensif, udah dipercepat, ditambah lagi. Lause kritik saya, penerjemahnya ambil waktu lagi setengah. Jadi kita punya kurikulum hanya bisa disampaikan setengahnya. 所以有很多的重点，老师一定会跟你们讲。那有些东西要比较细的分析给你们听，时间不够啊。 Jadi garis-garis besar, prinsip-prinsip dasar Lause sampaikan buat kita. Ada banyak hal yang detail, mungkin 5 malam atau 6 malam itu nggak sempat semuanya disampaikan. Maka pagi hari ada sesi terapi, kita tanya jawab, itu adalah salah satu kompensasi tambahan waktu. Dan lain kali ada kelas yang sama lagi, kita yang sudah pernah belajar, kita boleh dengar kedua kalinya, tapi tetap mesti daftar lagi. 所以有时候只能够用早上的时间，比较不会那样紧张。 Jadi oleh sebab itu, 慢慢讲解给你们听啊。 pagi hari kalau bisa menyempatkan itu namanya bonus. Kita dapat banyak masukan. Orang bertanya, aku ikut belajar. Kira-kira begitu. 老师发觉，有些从外地来泗水上课的，早上反而会来住在泗水的反而不来，所以通常外地的人来学习都学到比较多了。 Peserta di Surabaya, peserta yang datang dari luar kota, luar Surabaya, itu karena mungkin sudah nginep di sini, maka paginya sempat. Jadi lebih banyak malam datang belajar, pagi pun datang, dapat lebih banyak. Malahan yang tinggal di Surabaya, rumah relatif lebih dekat, paginya kan sibuk urusan lain-lain, jadi dengarnya relatif kurang. Yang dari luar kota dengar lebih banyak. 老师第3条，同一个发问者，他是不是可以会这样的反应？腹部不舒服，所以我们调整腹部。然后他逐渐，他好像会挪到这个心窝，会很闷。本来是腹部，做了调整，然后心窝会闷。为什么有这个现象？ 通常除了腹部不好，他的心脏也可能不好，就会有反应了。 Jadi pertanyaan, keluhan di bagian perut, maka kita terapi di bagian perut. Titiknya keluhan tersebut. Tapi kemudian kok bisa timbul lagi sesak di ulu hati? Kita terapi di perut, kenapa ulu hati bisa ikut-ikut sesak? Lalu bilang bisa saja keluhan di perut
belum tentu semata-mata atau murni dari lambung, tidak selalu. Bisa juga di bagian jantung juga ada yang kurang bagus. 那也有少部分的人，他的胃气没有呕出来，或是排不出去，也会顶到这心窝这里会闷的。 Atau satu kemungkinan lagi, pencernaan tidak begitu bagus, banyak gas yang terperangkap. Gas itu pada waktu kita terapi, dia mesti cari jalan keluar. Jadi sebelum dia keluar dia bisa bikin sesak, bisa bikin tekanan seperti ini. 就是自己调7号心窝，或是胃跟3号。 Jadi kalau seperti itu, terapi di perut tadinya nggak apa-apa, terus atasnya sesak. Bisa saja itu gas dari terperangkap yang dari pencernaan tidak bagus itu, kita terapi lagi. Kalau perut berarti kita pakai cakra 3. Ya. Lalu kalau di sesak nggak enak sekali, maka kita terapi di bagian keluhan itu dan cakra 7. Semoga dia cepat bisa buang keluar, lega. Ini 3 butir udah saya tanyakan. Ini penanya yang ketiga. 现在第三的人写了有2个问题。有小孩从出生他不会讲话，现在已经幼稚园了，大概5岁左右，还比较不会讲话，就是啊啊这种的问题是不是有帮他调整会有希望？有啊。 Jadi penanya yang ketiga ada 2 butir. Yang pertama, anak sejak lahir tidak bisa bicara, sekarang sudah TK. Sudah TK udah 5 tahun lah. Masih belum bisa bicara, hanya bisa bunyi-bunyi a u u begitu. Kalau kita terapi, apakah ada kemungkinan? Apakah ada harapan? Lalu saya bilang yes. 不管他是自闭症啊，还是脑部的细胞。 就是比较弱智啊，一样都有很大的帮助。Anak-anak disabilitas begitu banyak ragamnya. Ada yang kategorinya autistik, dia juga nggak pintar bicara. Ada yang tidak mau bicara, bukan tidak bisa, tapi dia nggak mau komunikasi. Ada juga yang memang terlahir dengan kondisi syaraf yang tidak berkembang dengan baik. Semua itu kita boleh terapi. 老师那一天传这个见证给你们，昨天不晓得你们有没有在看？ Ada satu testimoni ini, kemarin Lause ada kirim ke dalam grup chatnya kita punya angkatan ini. Gurunya senang, ini anak udah mau ngomong, udah mau bergaul sampai seterusnya. Udah, kalau ke sekolah udah bisa ke guru cerita saya di rumah ada. 你们有没有看？有没有看？ Ada nggak sepertinya udah masuk, udah terima di grup chat? Ini adalah yang semalam Lause singgung bahwa ini nenek dia liburan 1 bulan lebih ke Amerika, anak dan cucunya tinggal di situ. Cucunya itu adalah kategori autistik. Autistik ya nggak bisa komunikasi sama orang. Jadi nenek ini punya waktu, sudah belajar di sana, punya waktu, anak cucunya itu diterapi tiap hari. 对啊，对，那小孩就变聪明起来了。 Dan anak itu setelah 1 bulan diterapi neneknya yang sedang libur di Amerika, sebulan sebelumnya ya begitu, setelah sebulan diterapi tiap hari, anak itu berubah kemajuannya sangat signifikan. 所以包括那些唐氏症啦、脑性麻痹啦、弱智啦，就是这些残缺的小孩。 都有很大的帮助。 Jadi anak-anak yang lahir Down syndrome, yang lahir autistik, yang lahir ada kelemahan pertumbuhan syarafnya, bisa timbul berbagai kekurangan. Semuanya kita boleh terapi. Ada terapi, ada harapan. Walaupun kita nggak bisa jamin berapa lama, berapa cepat hasilnya. Ada terapi, ada harapan. 你看这一类的小孩都有帮助了。如果你的小孩、你的孙是正常的。 你帮他调，他会越来越聪明的。
Jadi anak-anak yang ada kelemahan sejak lahir, ada keterbelakangan sejak lahir, itu pun bisa berubah, bisa ada kemajuan. Anak atau cucu kita kategorinya bukan termasuk itu. Jadi kalau kita terapi bisa nggak ada kemajuan? Ya bisa juga. Jadi tidak harus anak-anak yang disabilitas baru kita terapi. Tapi yang biasa-biasa, kurang fokus, kurang mau dengar orang tua ngomong. Di sekolah pelajarannya daya ingatnya kurang. Itu semua kita bisa terapi. Hayo tiao. Jadi penanya yang sama ini ada pertanyaan kedua. Oh, pertanyaan kedua buka aura, saya nggak bisa sampaikan. Saya nggak ngerti. Ini biasanya pakai susuk atau apa? Ya. Tiao karena 你不好翻，那我更看不懂了。开穴道是不是和那个我们到一个地方，他帮我们开我们的那个灵光，那个是一般用这个不清楚，用血气还是用什么？这个是不是有点一样还是不一样？不一样啊。我们开穴道的方法或者原则原理不一样啊。Jadi singkatnya jawab tidak sama. Kita buka aura di tempat mana-mana gitu, dengan kita buka cakra, prinsip dasarnya pemahamannya tidak sama. 就好像手机啦、电脑啦，你download一个 APP， 你才能够接受到那个 APP 所传给你的资料吗？ Jadi mirip-mirip seperti HP. HP itu apakah kita punya otak atau apa? Pada waktu kita dibuka cakra, cakra itu jalur atau simpulnya energi sudah dibuka jadi aktif, kita bisa menyerap energi yang sudah ada. Energi udah tersedia, sangat banyak nggak habis. Demikian pula gelombang yang kita pancarkan, berbagai konten, muatan-muatan, lagu, film, video atau apapun, kalau kita belum isi, belum install aplikasinya, maka HP kita nggak bisa nangkep, nggak bisa buka, nggak bisa baca. Tapi setelah aplikasinya itu kita pasang, dia sudah aktif, kita sudah oke sama dia punya syarat-syarat, maka gelombang yang masuk ke dalam dia punya sistem, kita bisa buka, bisa dengar, bisa lihat, dan bahkan bisa tanya jawab. Seperti itulah kita buka cakra, pasang satu aplikasi, kira-kira gitu, untuk menyerap energi. 所以来帮你装了一个，帮你开了穴道以后，你才能够去接受宇宙的能量嘛，然后也透过上课教导你怎么使用。 Maka sudah buka cakra, berarti kita sudah install aplikasi. Barulah kita bisa nangkap gelombang frekuensi yang ada muatannya. Dalam hal ini kita punya muatan adalah cosmic energy, energi alam semesta yang sifatnya positif, menyehatkan, kita baru bisa nangkep, masuk ke dalam tubuh, salurkan kepada orang lain. Dan harus ikut belajar. Dengan belajar 5 malam atau 6 malam, kita baru memahami dan baru ada latihan. Kalau tanpa itu kita juga nggak tahu bagaimana cara pakainya aplikasi. 这个就已经回答了。他本来是有另一个问题，就是如果没有开学到没有学，是不是可以做这个调整？这个老师已经不可以啊，不可以。对对，那如果那样，干嘛叫你们来上课？ Jadi ini sekaligus menjawab ada satu pertanyaan yang tadi saya belum sampaikan kepada Lause. Karena kita udah bisa tebak jawabannya. Orang yang tidak belajar, tidak buka cakra bisa nggak terapi sendiri, terapi orang lain? Kita bisa beli HP, kita bisa beli bukunya, tapi kalau kita tidak install aplikasinya, bagaimana dia bisa terima muatan-muatan yang ada, yang dikirim melalui frekuensi tersebut? Aplikasinya kita buka cakra. Tapi cara pakainya harus dengar belajar selama 5 malam. 譬如说，老师昨天讲到肿瘤，有很多肿瘤，你跟他做了以后，他会流脓血，清一清，他才会好嘛。如果不跟你们讲解以后，你们遇到，哎呀，怎么流血出来了，你们就怕了，就没有再做了，那就可惜了。 Jadi contohnya begini. Sudah buka cakra, bisa menyerap energi, kita boleh terapi orang, terapi sendiri. Tapi kalau nggak datang belajar, maka
Contohnya kemarin Lauses ada ajarkan satu topik kasus tumor kanker. Itu kan ada satu prosedurnya. Lakukan ini semua titik cakra supaya apa? Pada waktu kita terapi satu kasus yang berat tumor kanker, itu pasti akan timbul suatu reaksi. Pada tahapan ada kemajuan akan ada reaksi. Kalau dia misalnya breast cancer, benjolan ataupun tumor kanker di payudara, umumnya akan timbul mata nanah. Lalu bisa pecah, bisa mengalir keluar. Cairan, campur nanah, bisa juga campur darah. Kalau kita nggak belajar, nggak dengar, hanya buka cakra, tetap akan membawa reaksi seperti itu. Tapi begitu lihat reaksi, kita nggak dengar penjelasan, kita akan berhenti karena pasiennya khawatir. Tadinya nggak ada darah, kenapa sekarang keluar darah? Kita juga nggak punya pengalaman, kita khawatir maka berhenti. Kalau berhenti, hasilnya ya tidak tuntas. Oleh sebab itu, dikasih ilmu, tetap kita masih latihan, kita masih belajar. 也不只是癌症肿瘤了，有些女性妇科的疾病，你跟她调了以后，她也会排出一些血水、血块啊。 Jadi bukan hanya tumor atau kanker saja, penyakit-penyakit lain yang kronis atau penyakit kewanitaan. Pada waktu kita terapi, tahapan kemajuan tertentu, dia umumnya harus ada reaksi. Karena untuk penyembuhan dia pasti akan proses badan itu alami. Dia apakah buang racun keluar, bisa campur dengan nanah, bisa campur bahkan dengan darah. Kalau nggak ngerti, kita akan khawatir. Kita berhenti terapinya, maka tidak tuntas. 以女性的月经来讲，就是每一个月子宫壁的剥落所产生的。 Proses menstrual bulanan itu adalah proses siklus bulanan di mana dinding rahim itu, lapisan dindingnya itu akan terjadi lepas. Lepas itu buang keluar. 很多人排不干净啊，那些旧的就会还附着在子宫壁上面，慢慢就会去造成许多种妇科的疾病。 Jadi bila sel-sel yang ada di dalam di dinding rahim tersebut, pada waktu proses menstrualnya itu keluar tidak semua, tidak bersih, tidak begitu lancar. Sisa-sisa yang tertahan di situ, dari waktu ke waktu makin lama makin nempel, makin banyak, itu lama-lama menjadi bisa jadi penyakit, akar penyakit. 很多人调了，那些血块啊就会剥落，他的子宫才会干净啊。 Jadi sel-sel tersebut kalau sudah tumpuk lama, itu juga bisa seperti blood clot, bisa seperti gumpalan darah atau apapun. Waktu kita terapi dapat energi cukup, maka kita punya organ kewanitaan itu punya tenaga untuk bekerja, berfungsi. Buang sampah, buang racun, pada waktu dia keluar buang, karena udah tumpukan lama, kita lihat, waduh, ini ada gumpalan darah dan seterusnya. Kalau kita nggak ngerti, kita kan khawatir jadinya. Kok bisa begini? 所以有一些子宫啊、卵巢方面的问题，也可能就是排出血水、血块啊。 Jadi keluhan-keluhan kewanitaan, dinding rahim maupun ovarium, indung telur, mungkin ada endapan, ada akumulasi dari akar penyakit. Kita belum merasa, kita nggak tahu. Tapi waktu kita terapi, jumlah energinya cukup, telaten, maka biasanya akan ada reaksi. Jadi waktu buangnya ada cairan, ada nanah atau campur darah, jangan khawatir, jangan heran, lanjutkan terapi. 老师也遇到过几次那种特殊的现象，直接从皮肤就流血出来，卫生纸擦干净了，没有伤口，然后再流，擦干净了再流，在手臂、在颈部、在腿都遇到过。 Lausa pernah ketemu kasus yang dimana setelah terapi itu kita punya pori-pori kan biasanya keluarkan itu kelenjar keringat ya keluar keringat, tetapi ada yang keluarnya langsung rembes darah dari pori-pori di titik-titik mana, di lengan, di kaki, di leher. Jadi ada penyakit tertentu mungkin dia punya darah kotornya atau apa yang sudah mengendap lama bisa rembes keluar. Itu adalah salah satu detox juga, proses buang racun. 一般看到过的例子啊，
比一般的人都多。Darah kenapa bisa keluar? Setelah dilap rupanya tidak ada luka. Biasanya darah hanya keluar di tempat yang ada luka terbuka. Ini nggak ada luka tapi bisa rembes langsung. Yaitu adalah salah satu mekanisme di tubuh kita bisa buang racun bila energi cukup. Lause melihat banyak kasus-kasus yang pada umumnya belum tentu ketemu kasus itu. 老师2个礼拜前才遇到一个气管癌的，气管癌是第一次啊。2 minggu yang lalu, Lause ketemu satu pasien yang punya cikuan itu tenggorokan atau bronkus, itu jalur pernapasan kita. Timbul kanker di jalur pernapasan. Lause mengajar 30 tahun, baru ketemu sekali yang timbulnya kanker itu di jalur napas. 那医学上非常少的。Di dunia kedokteran, kasus seperti ini sangat langka, sangat jarang terjadi. 那因为气管嘛，不能够切掉啊，切掉就完蛋了。 Dan itu jalur napas tidak mungkin bisa dioperasi. Kalau dioperasi habislah, orang punya napas terganggu, disambung itu pun juga sangat 它附着在贴在气管上面的，手术以后还剩下1公分呐。因为粘在气管上不能够切啊。 Jadi tumor kankernya itu ada dilakukan operasi, tapi ada satu bagian tinggal 1 senti yang tidak bisa dibersihkan. Kenapa? 1 senti itu pas adanya di otot dari jalur pernapasan. Kalau 1 senti itu dibuang, maka otot jalur pernapasan, orang kalau berhenti napas atau ada resiko, itu kan bisa fatal. 结果这个小孩连续做了3个多月，再回医院去检查，那个肿瘤剩下1公分的肿瘤不见了。 Dan itu adalah anak-anak. Pasien itu adalah anak-anak. Maka setelah operasi dia masih ada sisa sel tumor atau kankernya itu masih ada 1 senti yang nempel di otot jalur pernapasan. Dokter pun nggak berani ambil resiko. Maka lakukan apa? Terapi selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian dia lakukan cek ulang. Cek ulang di foto sisanya yang 1 senti itu di dalam jalur pernapasan, di ototnya itu sudah nggak ketemu lagi. Sudah hilang. 通常这些特殊的见证啊，老师一定会传给全世界的义工看的。 Kasus-kasus yang seperti ini sangat langka. Lause baru pernah dengar, pernah lihat sekali kasus ini. Maka Lause biasanya share bagikan ke semua terapi center yang ada di berbagai negara. Biar kita tahu ada hal tersebut. 通常生病的人才会看啊。 忙赚钱的人没有时间看的。 Dan kita biasanya orang-orang yang ada sakit atau yang pernah mengalami sakit baru perhatian terhadap hal ini. Orang yang nggak pernah sakit, ini penyakit ngapain saya mesti lihat, saya sehat-sehat. Atau yang kita lagi sibuk, duit lebih penting karena saya juga nggak ada masalah kesehatan. Jadi orang yang pernah sakit atau yang sedang sakit barulah umumnya yang memperhatikan ini penyakit apa bisa sembuh dan seterusnya. 就好像这几天在台上分享的同学，你们有没有看？老师看 YouTube 的阅读次数就知道你们有没有看的啊？看得出。有几个人看就会出现记录嘛？Jadi kita punya testimoni selama hari ini hari kelima, berarti selama 4 hari sebelumnya, 4 malam itu, tiap hari kan ada 6-7 orang ya, sharing dia punya pengalaman, menterapi orang atau penyakitnya diri sendiri. Semuanya itu Lause kasih judul lalu di-upload ke YouTube. Setiap orang yang lihat di YouTube bisa buka, bisa baca, bisa tahu dimanapun mereka berada. Nah, sebetulnya kita apakah pernah buka? Apakah kita ada lihat YouTube teman-teman kita yang sudah testimoni kemarin atau kemarin dulu 4 hari ini? Lause bisa lihat bahwa YouTube yang sudah dikirim ke dalam ke upload ke sana, orang bukanya berapa kali, kan itu kebaca. 你们没看，代表你们很健康啊。 Kelihatannya tidak banyak ada yang buka, karena baru 1, 2, 3, 4 hari itu yang buka juga sedikit. Lause tebak kita semua ini mungkin orang sehat-sehat, gak gitu pusing, gak gitu peduli, itu orang
sakit apa, bagaimana bisa sembuh. 好啊，还有什么问题？ Nangkep ya maksudnya ya? Itu bisa juga pujian kita sehat, bisa juga satu kritik. Udah datang belajar, kenapa kurang perhatian begitu? Nggak peduli. Ada pertanyaan lain? Ya, dokter silakan. Ini satu susung. Nanti kertasnya boleh ambil ya. Ya, susung coba. 坐着就好，坐着。 Sambil duduk ya boleh. Relax saja. Yang penting jelas dan kedengarannya semua orang bisa dengar. Ya, saya Eko Sugito dari Surabaya. Ya. Saya mengalami telapak kaki yang panas. Itu sudah kira-kira 10 tahun. Telapak kaki. Sering panas. Ya. Panas ya. Kadang-kadang panas sekali. Terakhir ini sering terasa panas sekali kalau malam. Saya punya kasus batu empedu. Nah, apakah itu ada hubungan? Dan untuk kasus telapak kaki yang panas itu, apa saja yang harus diterapi? Telapak kaki dua-duanya panas. Ya. Dan hampir setiap hari terasa begitu. Ya. Hanya di telapak kaki ya, Telapak tangan kaki. sih enggak ya. Tangan enggak. Tapi kadang-kadang panas sekali gitu. Panas sekali. Itu batu empedu tidak sedang radang. Tidak ya. Ada tapi tidak ada masalah. Sampai saat ini tidak ada masalah. 脚底天天会发热，其他部位没有。然后有胆结石，但是它没有发炎，是不是会有相关的那个关系？没什么关系啊。它没有因果的关系。 对， Pertama adalah tidak ada hubungan kausalitas, tidak ada hubungan sebab akibat. Karena ini batu empedu lalu bisa enggak ada hubungan. 脚会发热，一般是脚的问题，要不然就是腰部神经的问题，就这一段。 Jadi terjadinya panas sekali di telapak kaki, bisa ada kemungkinan satu adalah masalah di kaki, di telapak kaki, bisa juga ada kemungkinan ini adalah akibat daripada sebab yang di lumbar, di tulang belakang, di ruasnya pinggang. Sesuatu yang di sini nggak beres, terasa timbulnya di situ. Bisa ada dua kemungkinan. Karena memang saya ada sedikit skoliosis di lumbar berapa? 67 atau 56 saya lupa. 本来我有一点那个腰椎的侧弯，第6、第7节，是不是会有这个？有可能啊，就调7号腰还有脚。 Gini, kalau sudah tahu memang ada di lumbar itu ada yang apa skoliosis ataupun ada tekanan yang lain, maka terapi aja di situ 7 dan di tempat keluhan kita. Gitu. Kita nggak berani pastikan, wah ini sebab, ini akibatnya. Tapi kemungkinan itu ada. Kalau empedu tidak ada kaitan. Ya, jadi susung di lumbar, tempat yang ada skoliosis, tempatnya timbulnya kita punya gejala atau reaksi di situ, dan 7. Terima Itu kasih. yang langsung. Nah, dokter silakan. Terima kasih untuk kemarin sudah diberitahu bagaimana untuk punggung saya, jadi saya sudah melakukan, jadi kaki harus diganjel. Cara tidur. Iya, cara tidur 90 derajat saya pakai apa? Diganjel. Pakai Bantal. koper supaya tinggi. Ya, udah. Yang saya belum tanya kemarin, saya tetap pakai bantal. Apakah harus dibuang bantalnya? Harus rata. Ya. Rata sempurna gitu ya. Bantalnya nggak tinggi-tinggi amat kan? Soalnya ada bantal yang tinggi banget. Kadang-kadang agak tinggi. 老师前几天，老师不是跟我讲了我的问题，这里腰椎受伤，睡觉我要改一个方式，我就用那个皮箱垫我的腿，小腿，垫到90度，大概我的腰椎就平了，拉平了。但是我头还用那个枕头，这个是不是也要拿掉？
让它平的100%，有没有需要？因为你的问题是在腰嘛，头就跟颈部、跟胸椎有关系。那个有没有拿？如果你头这里没有问题的话，你就继续那样睡啊。Jadi Lause ngomong secara spesifik aja. Keluhan kita timbul dari posisi lumbar yang kena bantingan itu. Maka cara tidur kita sebisa mungkin jangan kasih beban rata. Maka kita ganjel kaki naik, garis pinggangnya lumbarnya rata. Itu sudah oke. Sedangkan apakah saya pakai bantal atau enggak, dia berkaitan dengan apakah kita ada keluhan di bagian servikal. Kalau enggak, terusan pakai bantal boleh, tidak mau bantal pun boleh. Gitu. Pertanyaan kedua, apakah saya harus makan suplemen atau apa? Kan saya itu ngajarkan ke teman-teman jembatan keledai karena saya dokter. New star, new is baru, star is bintang. New-nya nutrisi, E-nya energi ini, energi is energy. Yang lain as water, terus sleep, terus activity itu olahraga. Jadi saya berikan itu ke murid saya dan ke pasien saya. Sekarang yang nutrisi itu yang paling susah kan, kita rakus, kita nggak benar. Jadi untuk tulang saya ini, nutrisi apa yang paling baik? Terima kasih. Tulang tuh maksudnya cedera di lumbar sini. Yeah. Apakah ada nutrisi suplemen yang sangat membantu？ 老师作为一个医生，他常常给他的那个病患说，为了维护健康，我们有几种条件，天天都要维护，要保养。一个就是 new 就是一个是 new，N 就是那个营养养分 nutrition。E 就是 energy 是能量，那我们所教的就是这个能量嘛。然后 W water 就是水，有好的水，干净的水。然后还有 star 就是它一个简称，其中一个就是 supplement 是那个保健食品或者维他命那个矿物质等之类，是不是老师可以推荐他？如果这个腰椎受伤，是不是有好的东西可以给他补？除了姿势以外啦，你自己多调肾脏就会有帮助的。就不必吃针对性的什么那个补品。因为如果一个人消化吸收系统不好，你吃什么还是拉出去的。老师lebih cenderung ngomong begini, kalau kita punya sistem pencernaan tidak begitu bagus, berapa banyak pun yang kita makan, berapa mahal pun zat-zat yang berguna, kita belum tentu bisa serap, belum tentu bisa ngolah. Jadi lebih bagus mungkin coba dulu kuatin kita punya pencernaan. 那加强消化的话，你就多调脾胃、跟肝脏、跟肠子嘛。Organ pencernaan ya di rongga perut kita, mulai dari organ limpa paling kiri, lalu organ limpa paling kiri, lambung, tempat kualinya, lalu liver kita, enzim pabriknya, lalu penyerapannya di usus. Itu kita lakukan, makin lama dia bisa makin baik, penyerapannya lebih efektif. Pada waktu itu mungkin pilihan makanan kita dia bisa serap dengan baik. Kalau kita punya pencernaan tidak prima. 那老师叫你去加强肾脏，是因为有很多人他的钙质或是骨髓最主要是钙质流失啊。因为在中医的观念来讲，肾主骨嘛。Di dalam filosofi daripada TCM, Chinese Traditional Medicine, bahwa kesehatan tulang kita itu tergantung daripada fungsi ginjal. Ginjal fungsi baik, fungsi bagus, dia menjaga kekuatan ataupun kesehatan tulang kita. Jadi kalau takut keropos dan lain-lainnya, kita juga terapi di
ginjal kita. Mungkin kalau di kedokteran, ginjal kita juga bantu menyaring kalsium. Kalau tidak, banyak kalsium yang akan drain out, bocor, buang keluar. Itu bagian daripada pembentukan tulang. 因为他的肾脏强，肾脏如果强的话，身体的养分才不会流失，包括钙。Bila fungsi ginjal itu bagus, prima, maka semua sisa makanan itu akan dipilah-pilah. Yang masih berguna tidak dibuang. Kalau fungsi ginjalnya berkurang, maka zat-zat nutrisi yang masih berguna pun ikut bocor, dibuang keluar. Jadi selain pencernaan bagus, bisa ngolah, terakhir ada gerbang yang untuk menyaring, saringannya itu di ginjal harus bagus. Kalau bagus maka yang berguna dia tahan, nggak dibuang. Yang tidak bagus harus dibuang. Terakhir satu pertanyaan. Jadi tambah di ginjal. Ya. Pertanyaan lagi, saya tetap ke fisioterapi dapat TENS itu untuk hilangkan nyeri. Apakah itu boleh? Pakai apa? TENS itu kayak setrum itu ya, untuk nyeri di pinggang, di fisioterapi itu. Dikasih listrik? Ya, dikasih listrik. Apakah masih boleh saya teruskan? Karena saya lakukan itu di rumah sakit, supaya mengurangi sakit itu kan, saya sudah. Oh, tujuannya mengurangi sakit? Iya. Atau merangsang pertumbuhan apa gitu? Enggak tahu saya, tapi mereka kasih TENS itu. 我这个问题 teruskan apa 要注意的问题，就到那个医院那个复健部或者是那个物疗部，那个物疗还有用那个用电的给我这个测计，主要是什么？他说一个是可以止痛，那个是不是有好坏？我是不是可以继续做？可以继续做啊，这个是他们的疗法。那最主要是让你去松弛，不要去压迫到神经。但是你基本上的姿势不改变，你做完回来姿势不改变还是一样啊。Lalu bilang boleh lanjutkan, itu nggak apa-apa. Macam-macam cara pendukung boleh. Tetapi yang paling dasar adalah yang kita bisa lakukan, apakah postur kebiasaan duduk, termasuk kebiasaan tidur, kita mesti kasih kondisi supaya mudah sembuh, gitu. 你用那个皮箱把脚抬起来，你睡觉起来觉得怎样啊？ Nah, lalu tanya, sudah 1-2 hari tidurnya ganjel pakai koper, oke. Maka kita punya posisi lumbar itu rata lah. Waktu bangun pagi ada nggak beda dengan hari-hari sebelumnya? 哦，还没有明显有什么区别。跟你一起在问的那一位比较胖的太太啊，她效果就很好啊。对啊。Waktu dokter tanya jawab kan ada satu ibu yang agak gemuk. Nah, dia sih kayaknya ada kemajuan. Dengan koreksi cara tidurnya. Kita saat ini belum signifikan tapi tolong lanjutin. 那你原来那个去创击 损伤的程度不知道如何。 Karena setiap orang memang kadar yang terganggu itu tidak sama. Jadi prosesnya untuk perbaikan sampai kita bisa rasakan waktunya juga tidak sama. 那会造成那样，代表你的椎间盘这个软骨啊已经切滑了。 Bisa saja kita punya bantalan tulang itu yang dari bahan tulang rawan itu bisa berkurang ataupun sudah haus, bisa saja. 那多条肾脏会让我们的骨髓比较充足，骨髓充足，它才能够补充养分给这些椎间盘的软骨，才会活化起来。 Jadi Lause sarankan sering-sering dan rajinlah terapi di bagian ginjal kita. Ginjal yang bagus dia akan bantu pembentukan sumsum. Sumsum itu cukup, dia adalah jalur yang membawa nutrisi ke titik-titik kita punya sepanjang tulang belakang termasuk tulang rawan. Dia butuh makanan supaya bisa tumbuh kembali, supaya bisa jadi bantalan yang tebal kembali, mengurangi sakit gitu. 好，下课。 Terima kasih. 好。嘿。剩下的晚上我跟老师
哎，你回答就好，你现在回答他们。哎，你知道吗？你当了10几年的义工了。其中一个就是更年期，从43岁有就更年期就多条52岁生殖系统嘛，第2穴道跟第6穴道跟头部。现在52岁，荷尔蒙不失调了，他说不好睡觉，然后一直长胖。如何可以？就调生殖器官，调2号穴道，调6号，调头部。会长胖就少吃一点啊。Karena sudah jam 12 ya. Ini yang terakhir punya catatan kan ada 4 pertanyaan. Saya paksa-paksa cuma dapat 1. Begini aja. Pertanyaannya early menopause. Menopause agak awal. Ada 43 tahun sudah terjadi gejala menopause. Sekarang sudah 52 tahun ya, hampir 10 tahun. Hormon tidak balance, hormonal imbalance. Saya sudah sampaikan bahwa efeknya sekarang susah tidur, berat badan tambah. Bagaimana cara kembalikan keseimbangan hormon? Lalu saya bilang menopause terjadi hormonal imbalance, tidak seimbang. Terapi di kita punya sistem reproduksi kita tahu, cakra nomor 2 kita tahu, lalu cakra nomor 6. Nomor 6 ini yang kontrol emosi, gejala kejiwaan dan seterusnya. Hormonal imbalance sama emosi seringkali itu berkaitan. Maka 6 semua bagian kepala. Kalau kita bertambah berat, berarti bantu kontrol di rem di mulut. Karena hanya terapi tanpa masuknya itu nggak diperiksa, ya nggak bisa. Kita ngobatin tapi mengundang dia punya akar penyakit nggak ada guna. 老师那一天有跟你们讲过，尤其想减肥的人，到了下午过后，你就不要去吃那些淀粉的东西嘛，米啊、饭啊、马铃薯啊、水果啊。Yang benar-benar mau 甜的东西， kurangin berat badan, cara kontrol dietnya salah satu adalah setelah matahari terbenam, ya proses kita punya metabolisme, pencernaan, kadarnya udah menurun, maka kurangi makanan-makanan yang masuk karbohidrat, jenis yang manis, atau buah-buahan yang kalorinya tinggi. Itu kita kontrol aja. Mau ngerem begitu. 好了，下课了。 Jadi 我先报告sebentar. Kita laporan ya. Saya laporan bentar. Ya, 他就把这个今天的统计。 Baik ya, ini saya kasih laporan untuk Baksos pagi hari ini, tanggal 1 November, relawan laki-laki 21 orang, relawan perempuan 29, total relawan 50 orang. Untuk pasien lama laki-laki 10 orang, perempuannya 9, yang pasien lama menjadi 19 orang, yang pasien baru laki-laki 1, perempuan 4, jadi ada 5. Total pasien hari ini 24 orang. Terima kasih. Oke, kita ucapkan terima kasih sama Lause. Terima kasih tuh Sisi ya. Bersama-sama 1, 2, 3. Sisi Lause. 好，不客气。好，下课哈。 Oke, kita sudahi. Selamat makan.